Pernah nggak mengalami salah satu dari sindrom berikut ini? Bahasa Jerman kalian stuck dan nggak berkembang, dan kalian nggak tahu harus ngomongin apa kalau diajak ngobrol oleh orang Jerman. Video ini adalah request dari Mariposa 2022 yang ingin tahu bagaimana trik-trik aku sehingga bisa lancar berbahasa Jerman sampai level C2. Video sejenis sudah pernah aku posting beberapa waktu yang lalu. Di video kali ini, yang berbeda adalah aku akan membocorkan 6 rahasia aku yang mana nggak banyak orang lakukan. Yang pertama banget, jangan pernah kursus mepet-mepet. Yang aku maksudkan adalah, jangan pernah untuk maju ujian sertifikasi A1, kamu cuma kursus sampai level A1. Waktu aku menempuh ujian Goethe untuk A1, aku telah belajar sampai B1. Sehingga pas aku ujian, aku tidak takut gagal dan aku memang lulus dengan predikat yang sangat baik. Kata orang bijaksana, kalau kamu mau sanggup memikul beban yang beratnya 50 kg, kamu harus berlatih dengan beban yang 2 kali lipatnya, yaitu 100 kg. Dan kalau kamu mau sanggup memikul beban 100 kg, kamu harus berlatih dengan beban yang 200 kg. Karena bahasa Jerman itu susah, makanya kamu heran, sekalipun sudah punya sertifikat resmi dari Goethe, A2, tapi aku tetap nggak bisa bicara bahasa Jerman. Rahasianya adalah, untuk bisa bicara level A1, kamu harus sudah menyelesaikan kursus A2 dan B1. Barulah kamu bisa bicara A1. Begitu juga selanjutnya. Untuk bisa bicara level A2, kamu juga harus sudah selesai level B1 dan B2. Rahasia kedua, dialog yang ada dalam seri biasanya sangat sinematografis dan tidak membantu perkembangan belajar bahasa Jerman kamu. Jadi kamu skip aja. Sebagai gantinya yang aku lakukan adalah aku akan pergi ke Mediatek dari televisi ZDF dan aku akan menonton politik satira. Kita mempelajari sebuah budaya dengan jauh lebih baik jika kita memahami humornya. Dan di dalam politik satire, kita bisa mempelajari budaya-budaya Jerman. Dari mempelajari budaya mereka, itu akan sangat membantu banget kita untuk membentuk kalimat-kalimat bahasa Jerman yang ala Jerman. Dan bukannya ala pembentukan kalimat kita orang Indonesia. Ada orang menyarankan untuk mendengarkan audio meditasi bahasa Jerman sebelum mereka jatuh tertidur. Ini nggak benar, karena ketika kamu mau tidur, alam bawah sadar kamu itu, dia sedang mempersiapkan diri untuk tertidur. Alias pada saat itu, alam bawah sadar kamu sedang dalam posisi trance, dan dia hanya bereaksi terhadap hal-hal yang akrab sama alam bawah sadarnya. Yang aku maksudkan adalah, dia hanya bereaksi terhadap bahasa Indonesia, bahasa ibumu. Kalau kamu nggak lahir di Jerman, ada kemungkinan alam bawah sadarmu nggak akan serap apa-apapun dari audio meditasi tersebut. Jadi ada baiknya kamu pelajari bahasa Jerman ketika kamu 100% sadar setelah minum kopi dan nggak sebelum jatuh tertidur. Rahasia aku yang keempat adalah, aku selalu berusaha untuk menghafal luar kepala seenggak-enggaknya 3-4 informasi penting dari hal-hal yang aku rasa menarik di tanah air. Hal-hal menarik tersebut bisa jadi sebuah makanan khas dari daerah kamu atau sebuah tempat tujuan wisata. Rangkum informasi kamu dengan baik dan menarik sehingga kamu selalu punya bahan untuk diceritakan setiap kali ada kesempatan untuk topik ini ada. Makin banyak informasi yang kita tampung, makin banyak juga ide kita untuk bercerita. Dan dari terlibat dalam percakapan inilah kita berlatih untuk pede bicara bahasa Jerman. Untuk teman-teman yang sedang mencari les online bahasa Jerman, kalian bisa menghubungi aku di Instagram, ada nomor WhatsApp-nya di sana dan tinggal kontak aku. Rahasia aku yang kelima, aku berangkat dari mendengarkan podcast belajar bahasa Jerman ke podcast berita nasional, misalnya berita politik. Kebiasaan ini membantu aku banget dalam memahami surat-surat yang bahasanya biasanya sangat birokratis, yang mana dulu aku pasti panik dalam membacanya, misalnya kalau datang dari kantor imigrasi, tapi sekarang udah lumayan. Aku akan cantumkan linknya di info box supaya teman-teman juga bisa kunjungi linknya. Di sana ada audio, kalian bisa download bahkan, dan juga ada teksnya. Jadi kalian bisa belajar hören dan lesen gleichzeitig. Oke, bersiap-siap untuk rahasia aku yang terakhir. Ini mungkin terdengar sedikit gila. Aku tidak hanya membaca buku, tetapi juga menyalin buku itu dalam bentuk tulisan tangan. Kalian nggak perlu harus mulai dengan 200 halaman, kalian bisa mulai dengan buku yang tipis, misalkan 50 halaman. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan perasaan berbahasa Jerman kalian. Tanpa perasaan berbahasa Jerman tersebut, kita akan mengalami kesulitan untuk mentranslatekan pikiran kita ke dalam bentuk kalimat-kalimat. Oke, itu aja ya video aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye, sampai next Dienstag.